Politisi atau politikus? Apa itu sebenarnya politisi atau apa itu sebenarnya politikus? Politisi dalam bahasa Indonesia diambil dari kata serapan bahasa Inggris ya, politician. Atau kalau menurut J.S. Badudu, politisi atau politikus itu diserap dari bahasa Belanda, di mana politisi adalah bentuk dari jamak dari politikus. Sementara politikus sendiri adalah bentuk tunggal atau seseorang. Apa sih sebenarnya politikus itu? Saya menggunakan istilah politikus supaya kawan-kawan mulai sekarang mengetahui bahwa istilah yang tepat menurut J.S. Badudu adalah politikus untuk menyebut seorang yang aktif dalam kegiatan politik. Nah, politikus seperti yang saya sebutkan mengacu kepada seseorang yang aktif dalam kegiatan politik. Baik itu kegiatan politik di dalam pemerintahan, baik sebagai pejabat pemerintah, pejabat politik, maupun orang yang terlibat dalam kegiatan politik di luar pemerintahan. Baik itu sebagai pengurus partai politik, pimpinan partai politik, atau bahkan ketua partai politik. Ini sering kita pertanyakan gitu. Apa profesi Anda? Beberapa orang menyebut sebagai politisi atau politikus. Kalau melihat dari istilah bahwa politikus itu adalah orang yang aktif dalam kegiatan politik, maka dia bukanlah sebuah profesi, tapi dia adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Profesinya sendiri, kalau dalam bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengacu kepada pekerjaannya seperti presiden, menteri-menteri, gubernur, kepala daerah, ataupun anggota-anggota parlemen. Kalau kita di Indonesia disebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian kita bertanya pula, apa yang dilakukan seorang politikus? Apa sih sebenarnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang politikus? Pada dasarnya, kegiatan politikus adalah melakukan usulan, melakukan dukungan, penolakan, pembuatan peraturan, undang-undang yang mengatur wilayah atau bahkan mengatur masyarakat di wilayah tertentu. Jadi, bahkan penolakan terhadap suatu peraturan atau perundang-undangan itu juga termasuk dalam kegiatan yang disebut sebagai kegiatan politik yang dilakukan oleh politikus. Dalam negara demokrasi, politikus bekerja dalam proses pemilu untuk mendapatkan dukungan publik agar dapat memerintah dalam sebuah pemerintahan resmi yang dihasilkan oleh pemilu tersebut. Politikus melakukan kampanye dalam menyampaikan gagasan atau janji-janji politiknya kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan suara, sehingga mereka terpilih dalam proses pemilihan atau dalam proses pemilu. Politikus dituntut untuk bisa merealisasikan janji atau gagasan yang mereka sampaikan dalam kampanye tersebut dalam sebuah pemerintahan yang tentu saja melalui proses-proses yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Begitulah pola kerja atau begitulah aktivitas yang dilakukan oleh seorang politikus. Nah, apakah seorang politikus itu memerlukan pendidikan yang tinggi atau seorang politikus itu memerlukan kompetensi yang tinggi? Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Dalam dunia politik, pendidikan tidak menjadi faktor penentu dalam keberhasilan seorang politikus. Namun, seorang politikus sudah pasti harus memiliki kompetensi dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan perannya sebagai politikus, baik dalam mengelola pemerintahan maupun dalam mengelola organisasi partai politik. Kawan-kawan semua, setidaknya ada 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang politikus. Yang pertama, leadership atau kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan public speaking, kemampuan menyusun undang-undang,
keterampilan dalam pengambilan keputusan atau decision making, kemampuan mempengaruhi pendapat publik, kemampuan menyusun anggaran belanja pemerintah, keterampilan mengelola hubungan dengan konstituen atau para pemilih politikus tersebut, memiliki sikap kenegarawanan atau statesmanship. Nah, 9 kemampuan atau kompetensi dasar dari seorang politikus ini wajib dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan seorang politikus dalam menjalankan perannya, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam mengelola organisasi partai politik. Menariknya bahwa 9 kompetensi dasar ini itu bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dibentuk. Para calon politisi muda ya sangat baik jika dapat membentuk karakter statesmanship atau karakter kenegarawanan dan kompetensi dasar dengan mengikuti proses di pemerintahan lokal sampai tingkat negara atau nasional. Ada 3 hal setidaknya yang harus dikembangkan oleh para politisi atau politikus muda. Yang pertama, range of influence. Ketika seorang politikus muda terjun ke dalam dunia politik, maka dia memerlukan influence untuk bisa mempengaruhi kebijakan, untuk bisa mempengaruhi pendapat umum atau public opinion, dan untuk bisa mempengaruhi pemilih agar dapat memberikan suaranya kepada dirinya. Range of influence ini tidak bisa sekonyong-konyong didapatkan jika tidak dibentuk sejak awal. Nah, kesempatan itu bisa didapatkan seorang politikus muda dengan mereka terjun dalam politik di pemerintahan lokal, atau kalau di Indonesia dalam pemerintahan baik tingkat kota, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Yang kedua, range of knowledge. Mengelola negara itu tidak semudah kita mengelola organisasi di kepemudaan. Mengelola negara memerlukan pengetahuan yang cukup luas. Dengan keterlibatan politikus muda pada pemerintahan lokal atau dimulai dari pemerintahan lokal, mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk meluaskan range of knowledge mereka dalam mengelola sebuah pemerintahan di tingkat lokal, sehingga mereka memiliki kemampuan dan dasar kemampuan untuk bisa mengelola pemerintahan di tingkat selanjutnya. Yang ketiga, range of experience. Tentu saja pengalaman tidak bisa dilepaskan dari bagaimana seorang politikus muda dibentuk karakter, dibentuk knowledge-nya, dibentuk kemampuannya dalam decision making dalam pengambilan keputusan, kecuali dengan sebuah perjalanan pengalaman mereka di dalam aktivitas politik. Nah, jika 3 hal ini dilakukan dan dijalani dan para politikus muda ini komitmen di situ, maka akan terbentuk dalam diri politikus muda itu 3 hal juga. Pertama, public acknowledgement, pengenalan publik dan acceptance, penerimaan publik kepada sosok politikus muda tersebut. Yang kedua, level of accomplishment, ya, prestasi. Dan yang ketiga akan terbentuk strong statesmanship karakter. Lalu apa peran partai politik? Nah, untuk bisa mendapatkan anggota atau kader politikus muda yang mumpuni ini, partai politik memiliki 5 peran. Yang pertama, partai politik harus membangun dan memiliki sistem rekrutmen yang fair, terbuka, dan accountable. Sehingga yang masuk dalam proses pendidikan politik di partai politik itu memang betul-betul sumber daya manusia yang berkualitas, SDM yang memiliki kualifikasi unggul. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan pembentukan karakter dan kompetensi politikus muda. Jadi harus ada satu pusat atau satu aktivitas
pendidikan dan pelatihan bagi para politikus muda. Yang ketiga, tour of duty. Jadi penugasan-penugasan untuk para politikus muda agar mereka memiliki level of experience yang luas. Yang keempat, penempatan dalam kontestasi pemilu dan posisi politik dalam pemerintahan mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Melahirkan tokoh besar dan politikus yang mumpuni adalah tugas dari partai politik. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai modern yang berkomitmen untuk melahirkan tokoh besar bangsa dan politikus yang mumpuni menghadirkan PKS Muda Institute sebagai bentuk komitmen untuk generasi muda sebagai estafet kepemimpinan bangsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangsih Partai Keadilan Sejahtera bagi Indonesia di masa depan. Terima kasih. Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera melalui salah satu departemennya, yaitu Departemen Kaderisasi dan Regenerasi, departemen yang saya pimpin, itu punya program namanya PKS Muda Institute for Leadership, Politics and Public Policy, atau yang biasa kita mention dengan istilah PKS Muda Institute. Nah, program ini adalah program pelatihan, ya, semacam sekolah politik dan kepemimpinan untuk generasi muda partai, untuk para politikus di Partai Keadilan Sejahtera, politikus muda di PKS, begitu. Nah, tujuan dari program ini adalah kita ingin mewujudkan, kita ingin mencetak pemimpin politik yang mempunyai akhlak mulia, ya, kemudian mereka juga inovatif dan patriotik, serta melayani, dan tentu saja menjadi sosok yang juga punya komitmen yang kuat terhadap nilai bersih, peduli, dan profesional. Nah, dari tujuan yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita ciptakan di program ini, kita dapat mengetahui bahwa program ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh PKS melalui visinya. Dalam ADART partai, itu di anggaran dasar PKS pasal 6 disebutkan bahwa visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan cita-cita nasional. Nah, karena kita meyakini bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu gitu, dibutuhkan sosok, dibutuhkan pemimpin, dibutuhkan politikus yang handal, yang bisa dipercaya, yang bisa bekerja dengan profesional. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang politikus atau pemimpin politik itu harusnya ya dibangun oleh dua pilar sekaligus. Pilar yang pertama adalah integritas. Nah, pilar integritas ini kan biasanya menghasilkan sosok yang bersih, sosok yang anti korupsi, gitu, yang peduli, punya karakter melayani, dan lain sebagainya. Nah, kita meyakini itu ya sebagai salah satu pilar, apalagi di tengah situasi politik hari ini yang ya kita sering sekali mendengar kasus pejabat publik gitu, politikus yang dijerat oleh KPK gitu, yang terkena kasus korupsi dan lain sebagainya ya, sehingga kemudian sosok yang penuh integritas ini memang menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi perlu kita ingat bahwa menjadi sosok pemimpin politik yang punya integritas sesungguhnya belum dianggap cukup ya untuk berkiprah lebih lanjut, untuk memastikan bahwa public policy atau kebijakan publik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, karena itulah kemudian dibutuhkan pilar yang kedua, yaitu kapasitas. Nah, PKS Muda Institute hadir yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa anak-anak muda yang kemudian kita godok, kita sekolahkan dalam program ini, yang kita latih dalam program pelatihan ini, betul-betul pada akhirnya mempunyai kapasitas itu, gitu, baik dalam bidang politik, kepemimpinan, juga berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, alhamdulillah PKS Muda Institute hadir ya untuk itu, untuk memastikan bahwa politikus muda yang ada di Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, jadi punya kapasitas sehingga mereka bisa bekerja dengan profesional. Jadi PKS Muda Institute angkatan yang pertama ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah hampir 1 tahun. Nah, di antara sekian banyak materi yang mereka dapatkan itu ya tidak jauh dari seperti materi tentang politik, partai politik, bagaimana mengelola partai politik, demokrasi, anti korupsi, politik luar negeri, termasuk juga yang berkaitan dengan skill yang harusnya mereka miliki, yang harusnya mereka dapatkan, yang harusnya mereka punya sebagai seorang seorang pemimpin politik, seperti public speaking gitu, kemampuan dalam mempersuasi para pemilih, termasuk juga dalam hal personal branding. Nah, di akhir perkuliahan ini, karena kita sudah masuk ke fase akhir ya, karena kita sudah posisi kita di bulan Agustus, bulan September nanti akan selesai, para peserta yang berjumlah 108 orang itu yang berasal dari semua provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua,
kita dorong untuk membuat semacam project ya, rencana kerja. Ada 2 yang harus mereka buat. Yang pertama adalah rencana pengembangan diri atau rencana peningkatan diri. Karena kan begini ya, pada akhirnya kita mengakui bahwa program yang kita jalankan walaupun waktunya cukup panjang ya, kurang lebih selama 1 tahun, tapi saya kira masih belum cukup ya untuk memastikan mereka menjadi sosok yang kita harapkan. Karena itu kemudian mereka harus punya kemampuan untuk membuat rencana pengembangan diri. Tapi tidak hanya itu, karena politik itu bergerak ya dari popularitas, kemudian elektabilitas, akseptabilitas, dan bahkan elektabilitas, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus menjadi orang yang punya ketokohan. Nah, karena itulah kemudian rencana yang kedua yang kita dorong mereka untuk bikin itu adalah membuat rencana penokohan diri yang kita sebut dengan nama personal branding. Jadi kita dorong nih mereka untuk punya ketokohan dengan proses yang kita sebut personal branding. Tapi yang terakhir, kita juga meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini tentu bukan satu-satunya program yang bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Karena itulah kemudian kita tetap berharap bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, dan tentu saja kita juga sangat membutuhkan masukan-masukan dari publik ya dalam rangka perbaikan kita semua. Karena kami meyakini bahwa kita hanya satu batu bata dari dari ribuan batu bata yang kita letakkan dalam rangka untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.